Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Praktik Pengadilan Perdata, Ibu Dian Latifiani. Izinkanlah kami dari kelompok 4 akan menampilkan simulasi persidangan perdata permohonan wali jual. Sebelum kami membacakan kasus posisi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri anggota dari kelompok 4. Saya sendiri, Latifatul Istiqomah sebagai peneliti pengganti. Saya Devin Pasarani sebagai saksi 3. Saya Muhammad Rendra sebagai saksi 2. Saya Bintang Aswan Recognizer sebagai saksi 1. Saya Cahyani Putri Kinasi sebagai hakim tunggal. Saya Muhammad Sanjafir sebagai juru sumber. Saya Cecilia Putri Baru Harahap sebagai petugas sidang. Saya Jacalnikus Muardana sebagai kuasa pemohon. Kasus posisi. Pemohon adalah seorang wanita berusia 37 tahun bernama Dewi Laksmi dengan agama Hindu yang bekerja sebagai wira swasta dan bertempat tinggal di Jalan MP Haryono, nomor 312, Srirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Pemohon merupakan wali dari seorang anak bernama Agastya Sindu yang saat ini berumur 10 tahun, lahir pada tanggal 10 Juni 2014. Sebagaimana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 7 Desember 2020 sebagai penetapan wali. Di samping sebagai wali, pemohon yang juga merupakan bibinya bersama-sama dengan kakek dan nenek atau orang tua kandung pemohon mengasuh, membimbing serta mengurus segala keperluan dan kebutuhan hidup dari Agastya Sindu semenjak ditinggal meninggal dunia oleh kedua orang tua kandung Agastya Sindu. Setelah kedua orang tua kandung Agastya Sindu meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas, Agastya Sindu menerima warisan berupa sebidang tanah sebagaimana SHM nomor 1701 Perumahan Permata Semeru surat ukur tanggal 10 Maret 2016 nomor 01658 garis miring Gajah Lumpur seluas 320 meter persegi sudah atas nama Agastya Sindu. Pemohon hendak menjual rumah tersebut semata-mata untuk kepentingan Agastya Sindu, baik untuk pembiayaan sekolah maupun kebutuhan hidup lain yang memerlukan cukup biaya. Akan tetapi, untuk melakukan hal tersebut, Agastya Sindu yang masih di bawah umur belum cakap bertindak menurut hukum, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 50 Ayat 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Berdasarkan hal tersebut, maka Agastya Sindu tidak memenuhi syarat umur untuk melakukan tindakan hukum tanpa di bawah kekuasaan wali. Oleh karena itu, pemohon sebagai bibi mengajukan permohonan wali jual untuk menjual rumah tersebut ke Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 12 Februari 2024. Sekian konstruksi dari kelompok 4. Sebelum menyaksikan simulasi persidangan kelompok 4, izinkanlah kami membacakan mekanisme dan tata tertib persidangan yang akan dibacakan oleh petugas persidangan. Sebelum menyaksikan simulasi persidangan, berikut mekanisme dan tata tertib persidangan kelompok 4. Mekanisme. Karena adanya keterbatasan waktu, maka ada beberapa bacaan yang dianggap sudah dibacakan. Jeda persidangan akan ditandai dengan menundukkan kepala. Untuk pakaian dan atribut pejabat pengadilan telah kami sesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor N.07.01.06 Tahun 1983 tentang pakaian, atribut pejabat pengadilan, dan penasehat hukum. Untuk pengambilan sumpah telah kami sesuaikan berdasarkan buku 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, tata tertib persidangan. Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasehat hukum, para pihak, dan pengunjung sidang duduk di tempatnya masing-masing dalam ruangan sidang. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, pejabat yang bertugas sebagai protokol mempersilahkan yang hadir di dalam ruang sidang untuk berdiri menghormati hakim. Setiap orang di dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap sopan dan tertib. Ketua Majelis Hakim memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan. Ketua Majelis Hakim dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang. Kehadiran anak-anak di dalam persidangan hanya dimungkinkan sepanjang sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Pengunjung sidang yang bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mematuhi tata tertib,
ruang sidang. Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada angka 7 bersifat suatu tindakan pidana, akan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat kepada majelis dengan menganggukkan kepala. Demikianlah kasus posisi, mekanisme, dan tata tertib simulasi persidangan perkara perdata permohonan dari kelompok 4. Untuk selanjutnya, selamat menyaksikan simulasi persidangan dari kelompok kami. Baik, petugas sidang mohon hadirkan pemohon dan kuasa hukum pemohon ke dalam persidangan. Baik, kepada kuasa hukum pemohon silakan memasuki ruang persidangan. Selanjutnya, hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Selamat pagi. Sidang permohonan dengan nomor register perkara 7 Perdata Permohonan /2024/PN Semarang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Hari ini sidang permohonan tentang permohonan penetapan wali jual. Maka dari itu saya persilakan terlebih dahulu kepada pemohon apakah akan mengajukan permohonan secara mandiri atau diwakilkan pada kuasa hukum. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Yang Mulia, nama saya Yazid Rafli Kusumawardana SHMH. Dalam sidang ini saya bertindak sebagai kuasa hukum pemohon atas nama Dewi Laksmi dalam sidang permohonan penetapan wali jual atas nama anak yang bernama Aga Setia Sindu. Baik, apakah saudara dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti persidangan dengan baik? Sehat Yang Mulia, saya siap mengikuti persidangan hari ini. Silakan dibawa ke depan kartu identitas, kartu tanda anggota, dan acara sumpah profesi advokat saudara. Baik Yang Mulia. Majelis hakim akan pastikan terlebih dahulu ya kartu identitas saudara. Nama, Yazid Rafli Kusumawardana Yang Mulia. tempat tanggal lahir, 13 Oktober 1992. alamat, Jalan Dr. Cipto nomor 151 Karangturi, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. agama saudara, Islam Yang Mulia. pekerjaan advokat ya, Betul Yang Mulia. kewarganegaraan. Indonesia. Terima kasih, silakan kuasa hukum kembali ke tempat. Sidang kali ini adalah sidang permohonan. Oleh karena itu, saya persilahkan untuk kuasa hukum pemohon menjelaskan terlebih dahulu mengenai permohonan yang diajukan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya izin membacakan permohonan. Jakarta, 12 Februari 2024, perihal permohonan wali jual. Pada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Semarang di Jalan Siliwangi nomor 512 Kembang Arum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Yazid Rafli Kusumawardana SHMH, agama Islam, pekerjaan pengacara, alamat Jalan Senopati Raya nomor 8, RT 8 RW 3 Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2024 terlampir, bertindak untuk dan atas nama Dewi Laksmi, agama Hindu, pekerjaan wira swasta, alamat di Jalan MT Haryono nomor 12 Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Adapun permohonan ini sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pemohon lahir di Semarang tanggal 15 Oktober 1989. Yang kedua, bahwa pemohon adalah wali dari seorang anak di bawah umur bernama Aga Setia Sindu, saat ini berumur 10 tahun, lahir pada tanggal 10 Juni 2014 sebagaimana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Semarang
nomor 836 garis miring Perdata Permohonan garis miring 2020 garis miring PN Semarang tanggal 24 April 2020. Yang ketiga, bahwa di samping sebagai wali, pemohon yang notabene sebagai bibinya bersama-sama dengan kakek dan neneknya atau orang tua kandung pemohon mengasuh, membimbing serta mengurus segala keperluan dan kebutuhan hidup serta pendidikan dari Agastya Sindu semenjak ditinggal meninggal oleh kedua orang tua kandungnya sampai dengan saat ini. Yang keempat, bahwa Agastya Sindu ada menerima warisan dari almarhum orang tua kandungnya, salah satunya berupa sebidang tanah sebagaimana SHM nomor 1701 Desa Tumbak Bayu, surat ukur tanggal 10 Maret 2015, nomor 01658 garis miring Tumbak Bayu dengan luas 300 meter persegi, sudah atas nama Agastya Sindu. Yang kelima, bahwa semata-mata untuk kepentingan Agastya Sindu, baik untuk pembiayaan sekolahnya, kebutuhan hidup dan lainnya yang memerlukan cukup biaya, maka pemohon hendak menjual tanah miliknya sebagaimana SHM nomor 1701 Desa Tumbak Bayu dengan luas 300 meter persegi atas nama Agastya Sindu tersebut. Yang keenam, bahwa Agastya Sindu masih di bawah umur, belum cakap bertindak menurut hukum. Oleh karena demikian, maka pemohon selaku walinya yang sah dapat mewakilinya serta mempunyai kuasa untuk menjual atau menjualkan tanah tersebut. Yang ketujuh, bahwa untuk menjual tanah tersebut, seorang wali atau pemohon perlu mendapat izin dan atau penetapan untuk itu dari pengadilan. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon dengan hormat ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan menerima, memeriksa, dan selanjutnya menetapkan permohonan pemohon sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. Yang kedua, memberi izin atau kuasa menjual kepada pemohon untuk mewakili Agastya Sindu yang masih di bawah umur dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan penjualan sebidang tanah sebagaimana SHM nomor 1701 Desa Tumbak Bayu dengan luas 300 meter persegi atas nama Agastya Sindu. Yang ketiga, membebankan semua biaya permohonan ini kepada pemohon. Hormat saya, pemohon Yazid Rafli Kusumawardana SHMH. Demikian yang mulia surat kuasa yang bisa saya bacakan. Terima kasih. Baik, apakah ada tambahan lagi dalam surat permohonannya? Tidak ada yang mulia. Sidang 1, pembacaan permohonan. Dalam hal permohonan saya telah baca. Apakah akan ada perubahan? Saya rasa cukup yang mulia, isi dan petitum di dalamnya tetap saya pertahankan. Baik, sidang dengan agenda pembacaan permohonan saya kira cukup. Kepada kuasa hukum pemohon, KTP-nya dan dokumennya dapat diambil di kepanitraan ya. Baik yang mulia. Untuk sidang selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi dari pemohon yang akan dilaksanakan 7 hari ke depan. Panitera, 7 hari ke depan hari apa? Hari Selasa 26 Februari 2024. Baik, sidang selanjutnya dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi dari pemohon akan dilaksanakan pada hari Selasa 26 Februari 2024. Saya ingatkan untuk saudara wajib hadir karena panggilan ini bersifat resmi. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan nomor 7 garis miring permohonan perdata garis miring 2024 garis miring PN Semarang dalam perkaranya Dewi Laksmi sebagai pemohon dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada saudara kuasa hukum, saya sampaikan menurut berita acara persidangan sebelumnya bahwa agenda persidangan hari ini adalah acara pembuktian dan keterangan saksi. Apakah kuasa hukum pemohon sudah siap untuk menunjukkan alat bukti? Sudah yang mulia, hari ini kami dari kuasa hukum pemohon ingin mengajukan dan menunjukkan 7 alat bukti surat yang mulia. Baik, bisa dibawa ke depan ya. Baik, yang mulia. Ikut yang mulia. Dalam kesempatan ini, pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa 1. Penetapan wali nomor 836 garis miring perdata permohonan garis miring 2020 garis miring PN Semarang yang selanjutnya diberi tanda bukti P1. Yang kedua, sertifikat hak milik nomor 1701 Perumahan Permata Semeru luas 320 meter persegi atas nama Agastya Sindu yang selanjutnya diberi tanda bukti P2.
Yang ketiga, kutipan akta kelahiran nomor 0916-UM-Romawi 12-2014 atas nama Agastya Sindu yang selanjutnya diberi tanda bukti P3. Yang keempat, kutipan akta kematian nomor 6372-KM-2703-2020-0202 atas nama Abimana Arya Satya yang selanjutnya diberi tanda bukti P4. Yang kelima, kutipan akta kematian nomor 6372-KM-2703-2020 yang diberi atas nama Anika Banu Resmi yang selanjutnya diberi tanda bukti P5. Yang keenam, kartu tanda penduduk nomor 6372-0620-0602 atas nama Dewi Laksmi yang selanjutnya diberi tanda bukti P6. Yang ketujuh, kartu keluarga nomor 637206-230108-0169 atas nama kepala keluarga Abimana Arya Satya yang selanjutnya diberi tanda bukti P7. Untuk alat buktinya sudah lengkap ya, saya akan sahkan alat bukti ini. Silakan kembali ke tempatnya, kuasa hukum. Kemudian untuk memperkuat alat bukti berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR dan pasal 284 RBG serta pasal 1886 KUH Perdata, maka perlu adanya saksi-saksi yang dihadirkan. Saudara kuasa hukum, pada persidangan hari ini apakah akan menghadirkan saksi? Baik, Yang Mulia, saya siap untuk menghadirkan saksi, Yang Mulia. Ada berapa saksi yang diajukan dalam persidangan hari ini? Kami akan mengajukan 3 orang saksi, Yang Mulia. Yang pertama kami akan menghadirkan saksi Bintang Aspanune Buchatnezer. Yang kedua kami akan menghadirkan saksi Muhammad Raihan Prayoga. Dan yang ketiga atau yang terakhir kami akan menghadirkan saksi Deviani Rifka Saharani. Baik, saya meminta tolong kepada petugas untuk memanggil saksi pertama masuk ke dalam ruang persidangan. Baik Yang Mulia, untuk saudara saksi kepada saudara Bintang Aspanune Buchatnezer, silakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, saudara dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini oleh pemohon. Silahkan saudara saksi untuk menunjukkan KTP saudara. Baik, silakan kembali ke tempatnya. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebelum memberikan keterangan, saudara diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai tata cara agama saudara. Karena saudara beragama Hindu, maka saudara akan disumpah sesuai dengan kepercayaan saudara. Maka saudara bersedia? Saya bersedia, Yang Mulia. Juru sumpah, tolong dibantu. Saudara saksi, silakan untuk berdiri. Saudara yang bersumpah, ikuti lafal saya. Om Atta Paramawisesa saya bersumpah. Om Atta Paramawisesa saya bersumpah Bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan memberikan keterangan menurut pengetahuan saya yang sebaik-baiknya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih juru sumpah. Silakan kembali ke tempatnya, saudara saksi. Apakah saksi dalam keadaan sehat? Sehat, Yang Mulia. Silakan perkenalkan diri saudara terlebih dahulu. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Bintang Aspanune Buchatnezer dengan umur 33 tahun, beragama Hindu, bekerja sebagai guru dan bertempat tinggal di Jalan Fatmawati, Kelurahan Pedurungan, Kecamatan Pedurungan Timur, Kota Semarang. Apakah saudara saksi ini kenal dengan pemohon? Ya, saya mengenal pemohon dikarenakan dia saudara saya, Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan kuasa hukum pemohon? Tidak, Yang Mulia. Saya baru mengetahui pada persidangan ini bahwa Pak Yazid datang sebagai kuasa hukum dari pemohon. Baik, apakah saudara saksi sendiri ini mengerti mengapa saudara ini dihadirkan dalam persidangan ini? Ya, saya mengerti. Saya dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam permohonan wali jual beli yang diajukan oleh pemohon atas nama Dewi Laksmi untuk sepupu yang bernama Agastya Sindu. Baik, saya persilahkan kuasa hukum jika ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Saudara saksi, jadi apa hubungan saudara dengan Agastya Sindu? Hubungan saya dengan Agastya Sindu adalah sepupu. Lalu apakah saudara saksi mengetahui adanya permohonan wali jual beli yang diajukan oleh pemohon? Saya mengetahui karena saya adalah keluarga dari pemohon dan Agastya Sindu.
Alasan sertifikat rumah tersebut dijual itu untuk kepentingan Agastya Sindu sendiri, seperti kebutuhan sekolah, kebutuhan hidup, dan lain-lainnya yang membutuhkan biaya. Baik, terima kasih. Dari saya cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah ada keterangan yang ingin ditambahkan? Cukup yang mulia. Silakan kembali ke tempatnya, saudara saksi. Untuk mengenai KTP-nya dapat diambil di kepanitraan ya. Ya, baik yang mulia. Boleh silakan keluar dari ruang persidangan. Untuk selanjutnya, petugas silakan hadirkan saksi kedua dalam persidangan. Baik yang mulia, untuk saudara saksi kepada saudara Muhammad Raihan Prayoga dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, saudara dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi oleh pemohon. Silakan untuk menunjukkan KTP saudara terlebih dahulu. Baik yang mulia. Silakan duduk kembali. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebelum memberikan keterangan, saudara diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan tata cara agama saudara. Karena saudara beragama Islam, maka saudara akan disumpah sesuai dengan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Juru sumpah, tolong dibantu. Saudara saksi, dipersilakan untuk berdiri. Saudara yang bersumpah, ikuti lafaz saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Terima kasih juru sumpah. Silakan saksi dipersilakan dulu kembali. Apakah saksi dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Silakan perkenalkan diri saudara. Baik, mohon izin yang mulia. Perkenalkan saya Muhammad Raihan Prayoga, umur 45, beralamat di Jalan Kedung Bundu RT 08 RW 03, Kecamatan Tembalang, Jawa Tengah, Kota Semarang yang mulia. Baik, apakah saudara saksi ini mengerti mengapa saudara dihadirkan di persidangan ini? Mengerti yang mulia, untuk menjadi saksi dalam permohonan wali jual yang diajukan oleh Dewi Laksmi atas nama anak bernama Agastya Sindu yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara ini kenal secara pribadi dengan pemohon? Secara pribadi tidak kenal yang mulia, tapi saya tahu bahwa tanah tersebut milik dari Bapak Abimana Aresatya dan Ibu Dewi Anika Banuresmi yang diatasnamakan Agastya Sindu yang mulia. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada saudara kuasa hukum jika ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi. Terima kasih yang mulia. Pada saudara saksi ini memang bertugas sebagai apa ya? Saya sebagai kepala desa, Pak. Kepala desa ya. Jadi saudara yakin betul ya jika tanah yang akan dijual tersebut milik dari mendiang Bapak Abimanyu Aryasata dan Ibu Anika Banuresmi yang diatasnamai Agastya Sindu? Iya, saya sangat yakin Pak. Soalnya sudah ada sertifikat tanahnya juga, jadi menurut saya itu sudah merupakan bentuk dari bukti otentik yang ada. Baik, terima kasih. Dari saya cukup yang mulia, terima kasih. Baik, apakah ada keterangan lain yang ingin saudara tambahkan? Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi, silakan dapat keluar dari ruang persidangan ya. Untuk KTP-nya dapat diambil di kepanitraan nanti ya. Baik, Silakan. Petugas, silakan hadirkan saksi ketiga dalam persidangan. Baik yang mulia, untuk saudara saksi kepada saudara Radiani Kasaharani dipersilakan memasuki ruang persidangan. Saudara saksi, saudara dihadapkan sebagai saksi dalam perkara ini oleh pemohon. Silakan saudara saksi untuk menunjukkan KTP terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka sebelum memberikan keterangan, saudara diwajibkan untuk mengucapkan sumpah atau janji sesuai tata cara agama saudara. Karena saudara beragama Islam, maka saudara akan disumpah sesuai dengan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, juru sumpah, tolong dibantu. Silakan saudara saksi untuk berdiri. Saudara yang bersumpah, ikuti lafaz saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Terima kasih juru sumpah. Silakan duduk kembali.
Apakah saksi dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Baik, silakan perkenalkan diri saudara. Baik, terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Perkenalkan, saya Devi Kasareni, umur saya 41 tahun. Alamat saya di Jalan MT Haryono, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Apakah saudara saksi ini mengerti mengapa saudara dihadirkan di persidangan ini? Mengerti Yang Mulia untuk memberikan keterangan dalam permohonan wali jual beli yang diajukan oleh pemohon atas nama Dewi Laksmi untuk keponakannya yang bernama Agastya Sindu. Baik, saudara saksi, apakah saudara ini kenal dengan pemohon? Kenal Yang Mulia karena saya bertetangga dengan pemohon. Lalu apakah benar Agastya Sindu ini merupakan keponakan dari pemohon? Benar Yang Mulia, Agastya Sindu keponakan dari pemohon dan mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Baik, selanjutnya saya akan persilahkan kepada saudara kuasa hukum jika ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada saudara saksi, apakah benar sertifikat rumah yang akan dijual adalah hak milik dari orang tua Agastya Sindu? Benar Pak, sertifikat rumah tersebut milik orang tua dari Agastya Sindu. Dengan posisi pemohon sebagai wali dari Agastya Sindu, apakah ada pihak yang keberatan dengan posisi tersebut? Tidak ada Pak. Baik, terima kasih. Dari saya cukup Yang Mulia. Apakah dari saudara ada keterangan lain yang ingin ditambahkan? Cukup Yang Mulia. Apakah dari kuasa hukum sudah? Cukup Yang Mulia. Oke, silakan kembali ke tempatnya, dapat keluar dari ruang persidangan ya. Untuk KPP-nya dapat diambil di kepaniteraan nanti ya. Selanjutnya dari pihak kuasa hukum pemohon, apakah saudara sudah setuju berdasarkan keterangan dari ketiga saksi tersebut? Saya menyetujui atas keterangan 3 orang saksi tersebut Yang Mulia, dan saya membenarkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar adanya. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari saudara kuasa hukum pemohon? Tidak ada Yang Mulia. Baik, terima kasih. Semua informasi dan keterangan dari saksi yang dibutuhkan saya rasa sudah cukup. Untuk sidang selanjutnya adalah mendengarkan pembacaan penetapan yang dilaksanakan 7 hari ke depan. Panitera 7 hari ke depan hari apa ya? Hari Senin 4 Maret 2024 Yang Mulia. Baik, sidang selanjutnya dengan agenda mendengarkan pembacaan penetapan yang akan dilaksanakan pada hari Senin 4 Maret 2024. Saya ingatkan untuk saudara kuasa hukum wajib hadir karena panggilan ini bersifat resmi. Dengan ini sidang saya nyatakan ditunda dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan nomor 7/miring Perdata Permohonan /miring 2024 PN Semarang dalam perkaranya Dewi Laksmi sebagai pemohon dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, pada hari ini kami akan melanjutkan persidangan dengan agenda pembacaan penetapan. Untuk pemohon dan kuasa hukum sudah ada di tempat ya? Baik, saya akan lanjutkan persidangan ini untuk membacakan penetapan perkara perdata tentang permohonan penetapan wali jual. Penetapan nomor 7/miring Perdata Permohonan /miring 2024 PN Semarang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Dewi Laksmi, perempuan, lahir di Semarang tanggal 15 Oktober 1989, agama Hindu, pekerjaan wira swasta, warga negara Indonesia, alamat Jalan MT Haryono nomor 312 Sarirejo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Yazid Rafli Kusuma Wardana, SHMH, advokat, beralamat di kantor advokat dan konsultasi Kusuma and Associates di Jalan Senopati Raya nomor 8, Lot 28, RT 8, RW 3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca surat-surat yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan pemohon, setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register perkara nomor 7/miring Perdata Permohonan /miring 2024 PN Semarang
tanggal 12 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah pemohon untuk mewakili Agastya Sindu yang masih di bawah umur dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan penjualan sebidang tanah sebagaimana SHM nomor 1701 Perumahan Permata Semeru luas 320 meter persegi atas nama Agastya Sindu. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P7 dan menghadirkan 3 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Bintang Aspanu Nebukadnezar, Muhammad Rehan Prayoga, dan Deviani Rifka Saharani. Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Dianggap dibacakan. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon tersebut di atas dapat dikabulkan atau tidak. Menimbang bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum. Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat pertanda P1 berupa penetapan Pengadilan Negeri Semarang nomor 836 Perdata Permohonan 2020 PN Semarang tanggal 27 April 2020 yang menerangkan bahwa telah terjadi dan pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak yang bernama Agastya Sindu yang masih berada di bawah umur dan bersesuaian dengan bukti surat pertanda P3 berupa kutipan akta kelahiran nomor 0916 UM Romawi 12 2014 atas nama Agastya Sindu yang lahir di Semarang tanggal 17 Desember 2014 sehingga Agastya Sindu sampai saat ini adalah masih di bawah umur yaitu 10 tahun. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang menerangkan bahwa anak yang bernama Agastya Sindu sudah ditinggal meninggal oleh orang tuanya dan kemudian pemohon telah diangkat sebagai wali dari anak Agastya Sindu dan mengurus segala kebutuhan hidup dan biaya pendidikan serta mengasuh dan mendidik Agastya Sindu. Menimbang bahwa tujuan diajukannya permohonan ini adalah untuk biaya kebutuhan hidup dan pendidikan dari Agastya Sindu. Oleh karena itu, Agastya Sindu masih berada di bawah umur yang belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga pemohon sebagai wali bertindak atas anak Agastya Sindu untuk menjual yang telah bersertifikat atas nama Agastya Sindu tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 ayat 1 KUH Perdata yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Orang yang belum dewasa menurut pasal 330 KUH Perdata dianggap tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan. Menimbang bahwa oleh karena anak Agastya Sindu dan setelah meneliti bukti surat tersebut dan berkaitan dengan keterangan para saksi di persidangan bahwa anak pemohon masih berumur di bawah 21 tahun. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas memang benar keponakan pemohon dan masih berumur 10 tahun. Sehingga berdasarkan pasal 330 ayat 1 KUH Perdata adalah anak yang masih di bawah umur. Sehingga anak pemohon adalah belum dewasa menurut undang-undang dan belum cakap untuk melakukan persetujuan-persetujuan. Menimbang bahwa sehubungan dengan maksud pemohon hendak menjual barang berupa tanah yang terdapat hak anak bernama Agastya Sindu bahwa SHM nomor 1701 Perumahan Permata Semeru surat ukur tanggal 10 Maret 2016 nomor 01658 Gajah Mungkur luas 320 meter persegi atas nama Agastya Sindu. Menimbang bahwa apakah pemohon sendiri dapat mengajukan permohonan untuk wali menjual ini, maka berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pemohon sampai saat ini belum atau tidak menikah dengan orang lain, sehingga berdasarkan pasal 345 KUH Perdata yang menyatakan jika salah satu orang tua meninggal, maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin. Dari bunyi pasal tersebut dapatlah disimpulkan bahwa tidak adanya halangan bagi pemohon yang hendak untuk mengajukan permohonan izin menjual terhadap seorang anak Agastya Sindu yang belum dewasa karena pemohon sebagai wali dari anak yang diajukan belum kawin dan bersesuaian dengan keterangan para saksi. Sehingga dengan demikian hakim berkesimpulan pemohon dapatlah mengajukan permohonan izin menjual. Menimbang bahwa maksud dari permohonan akuo adalah berdasarkan fakta bahwa biaya yang diperoleh dari hasil menjual tanah tersebut adalah biaya hidup dan pendidikan Agastya Sindu, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut adalah untuk keperluan anak Agastya Sindu. Sehingga hakim berkesimpulan petitum angka 2 permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.
Menimbang bahwa permohonan ini telah dikabulkan, maka biaya permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon, sehingga petitum angka 3 dikabulkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka hakim menilai pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karena itu, cukup alasan menurut hukum permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya. Mengingat pasal 330 KUH Perdata, pasal 39 ayat 3 ayat 2 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan lain yang bersangkutan. Menetapkan 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya. 2. Memberi izin atau kuasa menjual kepada pemohon untuk mewakili Agastya Sindu yang masih di bawah umur dalam melakukan tindakan hukum berkaitan dengan penjualan sebidang tanah sebagaimana SHM nomor 1701 Perumahan Permata Semeru, surat ukur tanggal 10 Maret 2016 nomor 01658 /Gajah Mungkur, luas 320 meter persegi atas nama Agastya Sindu. 3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000. Demikianlah pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh Cahyaning Putri Kinasih, SHMH Hakim Pengadilan Negeri Semarang, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut. Dibantu oleh Latifatul Istiqomah SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang dihadiri oleh kuasa hukum pemohon. Dengan demikian, persidangan permohonan perkara nomor 7 Perdata Permohonan /2024 PN Semarang dinyatakan selesai dan ditutup. Hakim akan meninggalkan ruang persidangan, hadirin mohon berdiri. Demikianlah simulasi persidangan perdata perkara permohonan wali jual dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.